Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu dan berbicaralah kepada kami, dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Renungan firman Tuhan saya beri judul pada saat ini, From Worry to Worship. Kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran yang melanda kehidupan kita. Nah, di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-11, Alkitab mengatakan, Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara, di Galatia pasal 4 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Rasul Paulus waktu itu dia pernah merasakan yang namanya kekhawatiran. Dia khawatir akan jemaatnya di Galatia kalau iman mereka mulai turun karena berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Dan ketika itu Rasul Paulus berkata, Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus merasakan yang namanya khawatir. Saudara, tentunya sebagai manusia, rasa khawatir adalah sesuatu yang sangat normal. Kekhawatiran kadang hinggap di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita terhadap kekhawatiran tersebut. Jangan sampai kekhawatiran itu berlebihan. Khawatir itu boleh, khawatir itu manusiawi, tetapi kekhawatiran yang berlebihan itu yang tidak boleh kita pelihara di dalam hidup kita. Rasul Paulus waktu itu pun pernah khawatir tentang pertumbuhan iman jemaat di Galatia karena mereka mengalami berbagai macam masalah. Sehingga melalui surat ini Rasul Paulus berkata, Aku khawatir kalau iman kamu turun. Aku khawatir kalau susah payahku selama ini memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia ternyata mulai pudar. Nah, saudara, kita belajar hari ini jangan khawatir berlebihan. Mari kita bersama-sama mengganti kekhawatiran kita dengan penyembahan. From worry to worship. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Ternyata ketika kita merasakan kekhawatiran yang berlebih, itu kekhawatiran itu akan menghasilkan energi yang merusak di dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 41, Alkitab berkata seperti ini. Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 41, Alkitab berkata seperti ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 40 dan 41, di situ menjelaskan bahwa kekhawatiran yang berlebih bisa menghasilkan energi yang merusak di dalam hidup kita. Di ayat yang ke-41, Tuhan Yesus berkata kepada Marta. Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, situasinya, saudara, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan, kemudian mereka dijamu oleh Marta untuk bisa mampir ke rumahnya, untuk bisa duduk bersama-sama, untuk bisa makan bersama-sama. Yesus dan murid-muridnya dijamu oleh Marta untuk bisa makan dan bertamu ke rumahnya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di rumah Marta, Marta sibuk. Marta kesana kemari mempersiapkan segala sesuatu, dan dia merasa khawatir sekali kalau servis yang dia sajikan, yang dia berikan untuk tamu-tamunya ini kurang menyenangkan, mengingat
tamu mereka, yaitu Tuhan Yesus, orang yang sangat penting sekali dan orang yang sangat berpengaruh sekali pada zaman itu. Nah, ketika Marta penuh dengan kekhawatiran, kesana kemari mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman, mempersiapkan tempat, dan lain sebagainya, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada Marta di ayat ke-41, seperti yang saudara bisa lihat di slide belakang. Ayat 41, Tuhan Yesus mendefinisikan Marta sebagai seorang yang khawatir. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Marta, Marta, engkau khawatir," perhatikan kata ini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudara, di dalam pemikiran Tuhan Yesus, menurut pandangan Tuhan Yesus, Marta orang yang diliputi kekhawatiran yang berlebih dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kalau saudara perhatikan, kekhawatiran itu menghasilkan energi yang merusak di dalam hidup kita. Nah, perhatikan di slide belakang untuk kata-kata yang sudah saya blok dengan font merah. Nah, perhatikan kata-kata ini di Lukas pasal 10 ayat yang ke-40. "Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, 'Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.' Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, 'Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.'" Nah, saudara perhatikan, ketika Marta dikuasai kekhawatiran yang berlebih, Marta menghasilkan energi yang merusak pada waktu itu. Perhatikan, hubungan Marta dengan saudaranya yang bernama Maria mulai rusak karena ada kekhawatiran yang berlebih waktu itu. Nah, perhatikan, Marta sampai berkata kepada Tuhan Yesus. Marta berkata seperti ini, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, saudara, kita bisa melihat ternyata ketika kekhawatiran itu hinggap di dalam hidup Marta, kekhawatiran yang berlebih masuk di dalam hidup Marta, ternyata itu menghasilkan energi yang merusak sehingga hubungan Marta dan Maria mulai retak. Marta salah paham dengan Maria, menuduh Maria tidak peduli dengan dia dan membiarkan saudaranya bekerja sendiri. Nah, saya mau berkata kepada saudara, ketika kita mengalami kekhawatiran yang berlebih, maka kekhawatiran itu bisa menghasilkan energi yang merusak hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Ketika Maria diliputi oleh kekhawatiran yang berlebih, dia menghasilkan energi yang merusak sehingga hubungan Marta dan Maria mulai rusak. Nah, saudara, mari belajar bersama-sama, jangan sampai kekhawatiran yang berlebih itu hinggap di dalam hidup kita. Karena ketika ada kekhawatiran yang berlebih, maka bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Kita perhatikan beberapa waktu yang lalu di Jakarta, saudara bisa lihat beberapa mal sempat mengalami kekacauan karena orang khawatir stok pangan habis. Mereka berbondong-bondong menyerbu mal. Bahkan di beberapa negara yang sudah melakukan lockdown mengalami kekacauan karena semua orang diliputi kekhawatiran, maka mereka mulai retak hubungan relasinya dengan orang lain. Mereka tidak memperdulikan orang lain lagi, mereka tidak mau mengasihi orang lain lagi, mereka hanya mengurusi dirinya sendiri. Yang penting makanan saya, stoknya berlimpah, yang lain saya tidak mau tahu. Nah, saudara, kita belajar jangan biarkan kekhawatiran kita merusak hubungan kita dan sesama kita. Nah, perhatikan juga saudara di Lukas 10 ayat 40 sampai 41, ketika kekhawatiran kita berlebihan tidak hanya merusak hubungan kita dan sesama, tetapi Alkitab berkata bahwa hubungan kita dengan Tuhan pun juga bisa rusak. Nah, perhatikan di ayat belakang ini, saudara bisa lihat ketika Marta khawatir berlebihan bahwa servis yang dia berikan kepada tamunya, yaitu Tuhan Yesus dan rombongannya,
kurang maksimal sehingga Marta diliputi dengan kekhawatiran, maka dia mulai salah paham dengan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dan menurut saya agak kurang sopan kata-katanya di ayat yang ke-40. Ketika kekhawatiran menguasai hati Marta, Marta salah paham dengan Tuhan dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Dengan kata lain, Marta berkata, "Tuhan, kamu tidak peduli bahwa aku kerja sendiri, aku repot sendiri, saudaraku membiarkan aku seorang diri, tolong tegurlah dia." Di sini Marta sudah mulai salah paham dengan Tuhan, menuduh Tuhan tidak peduli. Nah, saudara, kita belajar bahwa ketika kekhawatiran berlebih hinggap di dalam hidup kita, kita harus membuangnya. Karena kalau tidak, itu bisa membuat kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu mulai rusak. Nah, mari bersama-sama kita belajar, saudara, bahwa kekhawatiran yang berlebih menghasilkan energi yang negatif, bisa merusak hubungan kita dengan sesama, bisa membuat kita salah paham dengan Tuhan. Mungkin di dalam tengah situasi pada saat ini, beberapa di antara kita ada yang berkata, "Tuhan, kenapa semua ini Engkau izinkan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia? Ada wabah yang menyerang Indonesia, perekonomian yang aku miliki semakin menurun, pekerjaan semakin sepi, pemasukan semakin sepi. Mengapa Tuhan Engkau izinkan?" Nah, saudara, hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Kita belajar jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengganti kekhawatiran dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, perhatikan juga, saudara, ketika kita dipenuhi kekhawatiran, tidak hanya kita dan sesama yang rusak hubungannya, tidak hanya kita dan Tuhan yang hubungannya rusak, tetapi juga kita dengan diri kita sendiri pun akan rusak, saudara, hubungannya. Nah, Alkitab berkata ketika Marta khawatir, dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan menghasilkan energi yang negatif. Salah satunya bisa merusak dirinya sendiri dengan banyak perkara, dengan hal-hal yang tidak penting. Karena itu, buanglah kekhawatiran yang berlebih di dalam hidup kita. Ketika kita khawatir, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah menyikapi kekhawatiran? Lukas pasal 10 ayat 39 dan Lukas pasal 10 ayat yang ke-42, Alkitab berkata seperti ini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, di ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran yang berlebih, saudara. Karena kekhawatiran yang berlebih menghasilkan energi yang negatif. Nah, mari kita belajar ketika Tuhan Yesus mendefinisikan Marta sebagai orang yang khawatir, penuh kekhawatiran yang berlebih, maka Tuhan Yesus mendefinisikan Maria sebagai orang yang telah memilih bagian yang terbaik di dalam menghadapi kekhawatiran. Kita belajar dari Maria bahwa Maria pada waktu itu duduk di dekat kaki Tuhan. Inilah kenapa judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul From Worry to Worship. Karena kita diberi teladan ketika kita merasakan kekhawatiran yang berlebih, saudara. Mari kita seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan. Apa maknanya duduk dekat kaki Tuhan? Ini sebetulnya berbicara tentang worship. Ini berbicara tentang orang yang duduk dan Tuhan Yesus yang posisinya lebih tinggi. Kita di dekat kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan. Nah, biasanya tradisi seperti ini digunakan oleh orang-orang dalam perjanjian lama untuk menyembah raja mereka, untuk bersujud di depan orang yang mereka hormati, saudara.
Ketika ada raja yang lewat, ketika ada seorang yang terhormat, maka biasanya orang-orang perjanjian lama mereka memberikan penghormatan dengan bersujud dekat kaki orang tersebut sampai mukanya menyentuh ke tanah. Ini berbicara tentang meninggikan seseorang, menghormati seseorang. Ini berbicara tentang worship dalam konteks kita dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk seperti Maria, from worry to worship. Untuk mengatasi kekhawatiran yang berlebih, mari kita duduk di dekat kaki Tuhan. Karena ketika kita worry, ketika kita khawatir, kekuatan kita akan hilang. Tetapi ketika kita worship, ketika kita menyembah Tuhan, maka kekuatan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat yang pertama berkata seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat ini berbicara tentang proteksi Tuhan. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi atau orang yang duduk dalam hadirat Tuhan. Ini berbicara tentang penyembahan, seorang penyembah, sikap kita ketika kita menghadapi bahaya, kekhawatiran yang berlebih. Kita harus duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini berbicara tentang kita harus duduk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita ubah worry kita, kekhawatiran yang berlebih kita alihkan menjadi worship. Karena worry membuat kita kehilangan kekuatan, tetapi worship kepada Tuhan membuat kita mendapatkan kekuatan dan perlindungan seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama. Saudara, tahukah saudara ketika kita mempunyai handphone dengan fitur-fitur yang bagus, tetapi handphone itu ketika mati dan baterainya habis, sebagus apapun handphone itu tidak bisa kita gunakan kecuali kita bawa handphone tersebut dan kabel chargernya ke sumber listrik, kita colokkan di situ, maka sumber listrik itu akan mengalirkan aliran listrik kepada handphone tersebut sehingga baterainya bisa terisi penuh. Kita harus bawa handphone itu kepada sumber listrik sehingga handphone itu baterainya bisa diisi kembali, kita bisa nyalakan dan kita bisa gunakan fitur-fiturnya. Bisa untuk kita pakai, bisa untuk kita pakai telepon, kita pakai aplikasi-aplikasinya, videonya dan lain sebagainya. Semua aplikasi dan fitur-fitur yang sangat bagus bisa kita gunakan ketika handphone itu hidup kembali. Ini mengingatkan kita sebagai manusia, kalau tidak dekat pada sumber, yaitu Yesus Kristus, kita akan lemah. Nah, mari kita belajar bersama-sama bahwa kita harus terus dekat dengan sumber. Siapa sumber kita? Yaitu Tuhan Yesus. Saya ingin kita bersama mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap percaya kepadanya. From worry to worship. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi sekarang di mana bangsa kami mengalami wabah COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kekhawatiran yang berlebih menyerang hati kami, tetapi kami izinkan untuk kami duduk dekat di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam naungan yang maha kuasa kami mendapat kekuatan dan perlindungan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.